Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu Ibu Fatma Nuhairani, STMT, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas besar logika pemrograman dengan judul Sistem Penghargaan dalam Perusahaan Menggunakan Python. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 8 kelas C. Nama saya Aryan Lintawani Usman dengan NPM 221063-11458 dan rekan saya Kaila Rahmanur Rizka dengan NPM 221033-11477. Selanjutnya, kita akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan sendiri berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang sendiri yaitu sistem reward merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Reward ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk memotivasi karyawan untuk memaksimalkan kinerjanya. Untuk mempermudah dalam menentukan reward yang akan didapatkan yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dengan menggunakan aplikasi ini dapat mengurangi adanya kesalahan input dan efisiensi perusahaan dalam menentukan reward. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama adalah untuk memudahkan dalam menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan yang kedua yaitu untuk membuat program sistem reward dalam perusahaan menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, kemanfaat. Yang pertama, agar dapat memudahkan dalam menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan yang kedua agar dapat membuat program sistem reward dalam perusahaan menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, bab 2 algoritma. Pada bab 2 ini berisi uraian algoritma, algoritma deskriptif, dan flowchart. Uraian algoritma. Di sini terdapat beberapa kondisi. Yang pertama itu, jika hasil penjualan sama sekali tidak mencapai target, maka tidak diberikan reward. Dan yang kedua, jika hasil penjualan mencapai target 5 item, maka akan diberikan reward sebesar 4% dari gaji bersih karyawan tersebut. Dan pada kondisi ketiga, jika hasil penjualan mencapai target 10 item, maka akan diberikan reward sebesar 6% dari gaji bersih karyawan tersebut. Dan pada kondisi yang keempat, jika hasil penjualan mencapai target 15 item, maka akan diberikan reward sebesar 8% dari gaji bersih karyawan tersebut. Dan pada kondisi kelima, jika hasil penjualan mencapai target 20 item, maka akan diberikan reward sebesar 10% dari gaji bersih karyawan tersebut. Dan pada kondisi yang terakhir yaitu kondisi 6, jika hasil penjualan mencapai target 25 item, maka akan diberikan reward sebesar 12% dari gaji bersih karyawan tersebut. Selanjutnya adalah algoritma deskriptif. Berikut ini adalah algoritma deskriptif dari sistem menghitung reward yang didapatkan karyawan di suatu perusahaan. Yang pertama, deklarasi, ada karyawan perusahaan, gaji bersih sebesar 1 juta rupiah, dan deskripsinya sebagai berikut. Ini adalah flowchart yang dapat menghitung sistem reward pada karyawan dalam suatu perusahaan. Yang pertama, mulai dengan menggunakan simbol terminator, kemudian menginput hasil penjualan sama dengan P, kemudian mengambil keputusan jika P kurang dari 5 item, maka rewardnya yaitu 0% dari gaji bersih. Kemudian apabila P lebih dari sama dengan 5 item, maka reward sama dengan 4% dari gaji bersih. Kemudian apabila P lebih dari 10 item, maka reward sama dengan 6% dari gaji. Lalu apabila P lebih dari 15 item, maka reward adalah 8% dari gaji. Selain itu, apabila P lebih dari 20 item, maka reward yang didapatkan adalah 10% dari gaji. Kemudian, apabila P lebih dari 25 item, maka akan mendapatkan reward sebesar 12% dari gaji bersih. Kemudian, dari ke-6 kondisi tersebut akan mendapatkan reward, kemudian selesai. Kemudian, di bab selanjutnya yaitu bab 3 yang merupakan rancangan program, terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah kode program, dan yang kedua adalah hubungan algoritma dengan program. Ini merupakan kode program dari program menghitung reward dari gaji karyawan di suatu perusahaan. Dalam kode program ini, kami menggunakan aplikasi Python, bisa dilihat di layar PPT-nya. Dari mulai
permulaan hingga hasilnya. Berikut ini adalah hasil program dari program Python yang telah kami buat. Kondisi yang ada yaitu ada 5 kondisi. Kondisi pertama yaitu apabila targetnya itu mencapai 25 item. Kondisi yang kedua itu apabila targetnya mencapai 20 item. Lalu kondisi yang ketiga itu apabila targetnya mencapai 15 item. Dan kondisi selanjutnya itu apabila target mencapai 10 item. Dan kondisi yang terakhir itu apabila target yang dicapai itu 0 item. Selanjutnya ada bab 4 yaitu tentang hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini terdiri dari hasil program, kelebihan program, dan kekurangan program. Kelebihan dari program yang pertama adalah mereward karyawan yang telah mencapai target. Program ini memberikan reward kepada karyawan yang telah mencapai target yang ditentukan. Dan yang kedua adalah skala reward yang beragam. Karyawan yang telah mencapai target yang lebih tinggi akan mendapatkan reward yang lebih besar, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan reward karyawan. Pengelolaan reward karyawan menjadi lebih mudah dan terstruktur sehingga tidak perlu menghitung reward secara manual. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk beberapa karyawan sekaligus. Selanjutnya ada kekurangan program. Kekurangan program yang pertama adalah tidak ada validasi input program dan tidak dapat mengecek apakah input yang diberikan ke dalam variabel target merupakan bilangan bulat atau tidak. Dan yang kedua, menggunakan identitasi yang tidak sesuai program. Ini tidak dapat digunakan dengan benar dan menyebabkan program tidak terinterpretasi dengan sempurna. Yang ketiga, penggunaan tanda and if yang tidak sesuai pada Python. Dan yang terakhir, tidak ada penanganan jika target tidak tercapai. Dan pada bab terakhir, bab 5, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, program yang kami buat ini merupakan sebuah program yang digunakan untuk menentukan jumlah reward yang diberikan kepada seorang karyawan berdasarkan target yang telah dicapai oleh karyawan tersebut. Program ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk meningkatkan program ini perlu dilakukan beberapa perbaikan seperti menambah validasi input, menggunakan identitasi dan dengan benar, dan menangani kondisi jika target tidak tercapai. Selanjutnya saran. Yang pertama, perlunya adanya perbaikan agar program dapat bekerja dengan baik dan berjalan dengan sempurna. Yang kedua, perlu adanya penambahan penanganan jika target tidak tercapai. Yang ketiga, perlu penambahan variabel untuk fitur untuk mengubah skala reward. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.